Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, kelas 2B, dengan NIM 124050510400049. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian materi dari ataf berkedudukan nasab dan tandanya. Baik, pengertian dari atof. Atof adalah penyambungan dua kata dengan huruf atof, di mana kata yang disambung harus mengikuti matuf alai atau kata yang disambung dengan i'rabnya. Kata yang diikuti disebut matuf alai dan kata yang mengikuti disebut matuf. Jadi, atof adalah eh, sebuah kata penyambung dengan huruf atof. Nah, atof itu memiliki apa? Kata yang mengikuti atof itu disebut matuf dan kata yang diikuti itu disebut dengan matuf alaih atau kata yang disambung. Nah, huruf-huruf atof itu ada 9, yaitu ada wawu, fa, summa, hatta, au, am, bal, lakin. Nah, huruf-huruf atof yang pertama ada waw. Waw ini berarti dan. Dan waw ini digunakan untuk menghubungkan kata. Contohnya yaitu Ja'a Muhammadu wa Zaidu. Nah, di sini artinya telah datang Muhammad dan Zaid. Di sini huruf atofnya adalah waw. Yang kemudian kedua ada huruf fa. Fa ini berarti kemudian. Nah, fa ini contohnya seperti Hadoro Ahmadu fa abuhu. Di sini huruf atofnya yaitu fa. Artinya telah hadir Ahmad, telah hadir Ahmad kemudian ayahnya. Nah, di sini huruf atofnya adalah fa. Kemudian yang ketiga ada suma. Suma ini berarti kemudian juga, tetapi suma ini digunakan untuk menghubungkan dua peristiwa dengan jangka waktu yang cukup panjang atau cukup lama, yaitu seperti contohnya mata ar-rasyid summa almu almaun alma almamun. Nah, di sini summa huruf atofnya adalah summa. Kemudian huruf yang keempat ada au. Au ini berarti dengan atau. Nah, atau ini digunakan untuk memberikan pilihan. Contohnya yaitu seperti ikro kitab, ikro kitaba au majalah gitu. Jadi artinya kayak misal di sini yang disebutkan ikro al-jadi al-jaridah au au al-majalah artinya bacalah koran atau majalah. Nah, di sini huruf atofnya yaitu au yang berarti atau. Selanjutnya yang kelima itu ada am. Am ini berarti atau juga, tetapi am ini digunakan dalam dua konteks. Yang itu yang pertama untuk menentukan pilihan antara dua kata frasa. Contohnya itu seperti kalimat tanya. Seperti Ahuka Ahmadu am Mahmudu. Nah, artinya itu adalah apakah saudaramu Ahmad atau Mahmud. Nah, yang kedua itu untuk menunjukkan kesamaan antara dua kata frasa. Dan yang kedua ini didahului oleh kalimat yang setara, contohnya seperti sawaun alai afahamta ma qultu am lam tafham. Ya, yang artinya bagiku sama aja, kamu mengerti atau kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Selanjutnya yang itu yang kelima ada la. La ini bisa berarti dengan tidak atau bukanlah. Dan la ini digunakan untuk menafikan. Menafikan itu seperti digunakan untuk kata yang mengikutinya, menafikan kata yang mengikutinya. Syarat penggunaannya adalah harus didahului oleh kalimat yang positif. Contohnya itu seperti yanjahu al-mujtahidu, la al-kaslanu. Yanjahu yanjahu al-mujtahidu artinya orang-orang yang bersungguh-sungguh akan sukses, tetapi bukan orang yang malas. Yanjahu al-mujtahidu, orang-orang yang bersungguh itu akan sukses. La al-kaslanu, tapi bukanlah orang yang malas. Jadi di sini
huruf atofnya itu la yang berarti bukanlah atau la itu tidak atau bukan. Kemudian yang keenam ada lakin. Lakin artinya adalah melainkan, lakin atau tetapi. Nah, lakin ini digunakan untuk memberikan konteks atau penjelasan terhadap informasi sebelumnya. Contohnya yaitu ada ma qara'tu ad-darsa lakin Al-Qur'an. Artinya, saya tidak membaca pelajaran, tetapi atau melainkan saya membaca Al-Qur'an itu. Jadi menjelaskan informasi dari menjelaskan kontras atau dari informasi sebelumnya. Selanjutnya yang itu yang kedelapan ada bal. Bal ini bisa digunakan dengan la dalam dua konteks bal. La yang berarti bahkan atau jika. Contohnya itu seperti la tusahib al-kaslan bal al-mujtahid. Artinya janganlah berteman dengan orang malas, bahkan dengan orang yang bersungguh. Kemudian yang B ada di dahulu. Yang B itu digunakan untuk menegaskan pertanyaan sebelumnya. Nah, di sini contohnya ada laisa adlahum bal zulmahum asyaddu. Artinya, laisa bukanlah adlahum, bukanlah keadilan bagi mereka. Bal bahkan zulmahum kezaliman zulmahum asyaddu mereka zulmahum kezaliman mereka asyaddu lebih besar gitu. Terus yang terakhir yang kesembilan itu ada oh sorry di sini bal ini di sini huruf atofnya adalah bal ya yang artinya itu bukanlah atau bahkan. Kemudian yang kesembilan ada hatta. Hatta ini berarti hatta itu sampai atau hingga yang contohnya itu seperti Rocky betu kullal wasail hatta toyaro. Artinya saya naik semua alat transportasi hingga pesawat terbang. Nah, ataf berkedudukan nasab dan tandanya ataf akan berkedudukan nasab itu jika dia dikenai sebagai objek. Yang pertama itu tandanya itu ada fathah, ada kasroh, dan ada ya. Yang pertama ditandai fathah jika dia sebagai objek. Contohnya itu seperti Yazuru Ahmadu al-mudarrosa wat taliba. Nah, di sini yang kedua itu ada Yazuru ditandai dengan fathah ya. Karena dia dikenai dengan objek. Kemudian rosa, kenapa dia fathah? Karena dia dikenai dengan objek. Maka ditandai dengan fathah yang kedua, ditandai dengan kasroh. Kenapa? Karena jama mu'annas. Contohnya, mu'annas itu jam mu'annas salim. At-tolabatin wat-tolibatin. Terus ini at-tolabi. Nah, dia mengikuti matuf alai ini sebagai matuf alai dan ini huruf atofnya. Ini sebagai matuf. Yang ketiga ditandai dengan ada ya, yaitu untuk yang memiliki arti dua seperti musanna dan jama muzakkar. Contohnya dari musanna yaitu yazuru Ahmadu al-mudarrosaini wa wa talibaini. Nah, musanna ini diakhiri dengan ani atau aini. Kemudian ada jama muzakkar itu sama seperti sana yazuru Ahmadu al-mudarrosaini. Oh, ayazuru Ahmadu al-mudarrusina atau al-mudarrusuna itu jama muzakkar. Dia nasabnya ditandai dengan huruf ya. Nah, di sini ada contoh lagi nasab. Nasab ini tanda-tanda nasab ini ada fathah, seperti slide di sebelumnya ada fathah, ada kasroh dan ada ya. Ditandai fathah jika dia dikenai objek, ditandai kasroh jika dia jama muannas salim dan dia ditandai dengan hurufnya jika dia memiliki arti dua. Memiliki arti dua. Nah, ini al-mudarrosa. Al-mudarrosa adalah matuf alai atau kata yang diikuti. Nah, huruf wa ini adalah huruf atof. Huruf atof. Selanjutnya ada at-toliba. Kenapa at-toliba? Karena dia mengikuti matuf alai. At-toliba. Nah, di sini ini disebut muthof atau kata yang mengikuti. Di sini ditandai dengan fathah karena dia dikenai objek. Selanjutnya
Al-mudarro al-mudarrosaini wat talibaini. Ini jama yang dikenai apa? Ditandai dengan huruf ya, itu yang memiliki arti dua ya, yang memiliki arti dua itu jama musanna atau jama muzakkar. Jama musanna yang memiliki arti dua yang una ina. Nah, di sini dia ani atau aini. Kemudian yang ketiga ini ada rosina atau at-talaba at-talibati. Oh, sina. At-taliba wat-talibati dia ditandai dengan kasroh karena dia jama muannas salim. Jama muannas salim dia tandai kasroh nih. Dia mengikuti at-talibati. Dia kasroh karena dia at-talibati jama muannas salim. Kesimpulannya,